Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fajri Sabir dengan NIM 13120220024. Di video ini saya akan menjelaskan tugas presentasi, yaitu yang berjudul 10 Characteristic of Organization Culture. Oke. Pertama, kita harus ketahui dulu apa itu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah cara organisasi bekerja dan mengambil keputusan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kebiasaan bersama. Budaya ini adalah karakter yang membuat setiap organisasi unik. Dan mengapa budaya organisasi itu penting? Yang pertama adalah menyatukan anggota dalam satu tujuan. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Dan yang ketiga adalah membantu organisasi bersaing di pasar yang terus berubah. Oke. Jadi budaya organisasi itu ada 10. Yang pertama adalah member identity. Member identity adalah sejauh mana karyawan merasa diakui sebagai individu yang penting dalam organisasi, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan. Contohnya itu Google. Google itu memberi karyawan kebebasan mengembangkan ide sendiri melalui 20% time yang melahirkan inovasi seperti Gmail. Adapun manfaatnya adalah karyawan lebih puas dan loyal, dan kedua adalah kreativitas meningkat karena setiap orang merasa dihargai. Dan yang kedua adalah grup empasis. Grup empasis adalah menekankan pentingnya kerja sama tim untuk mencapai tujuan bersama, bukan hanya keberhasilan individu. Contohnya adalah Toyota. Toyota itu menggunakan prinsip Kaizen, yaitu ide perbaikan terus-menerus yang melibatkan semua anggota, termasuk operator pabrik. Adapun manfaatnya adalah kerjasama lebih erat, produktivitas tim dan meningkat. Dan yang ketiga adalah people focus. Kebijakan organisasi perusahaan yang memprioritaskan kesejahteraan karyawan dan pelanggan. Contohnya itu adalah Starbucks. Starbucks itu menawarkan asuransi kesehatan bahkan untuk pekerja paruh waktu atau part-time, dan program pelatihan untuk meningkatkan karir mereka. Manfaatnya adalah karyawan merasa diperhatikan dan pelanggan lebih puas karena karyawan bekerja dengan senang hati. Keempat adalah unit integration. Kolaborasi antar departemen untuk memastikan semua unit bergerak ke arah tujuan yang sama. Contohnya itu adalah Apple. Apple itu mengintegrasikan desain, teknologi, dan pemasaran untuk menghasilkan produk seperti iPhone yang berkualitas tinggi. Manfaatnya adalah karyawan merasa diperhatikan dan pelanggan lebih puas. Yang kelima adalah kontrol. Seberapa ketat organisasi mengatur anggotanya melalui aturan dan kebijakan. Contohnya itu McDonald's menerapkan SOP ketat untuk menjaga rasa makanan tetap konsisten di seluruh dunia. Dan kedua adalah Google memberikan kebebasan lebih untuk mendorong kreativitas. Manfaatnya adalah keseimbangan antara kebatuan dan fleksibilitas, meningkatkan efisiensi dan inovasi. Keenam adalah risk tolerance. Risk tolerance adalah seberapa besar organisasi mendorong anggotanya untuk mengambil risiko dalam mencoba hal baru. Contohnya adalah Amazon. Amazon itu berani mengambil risiko dengan meluncurkan layanan baru seperti AWS dan Kindle. Manfaatnya adalah membuka peluang inovasi besar meski ada risiko kegagalan. Ketujuh adalah reward kriteria. Itu penghargaan yang adil dan transparan untuk kinerja individu atau tim. Contohnya adalah Microsoft memberikan bonus dan pengakuan publik bagi karyawan yang berkontribusi besar. Manfaatnya adalah meningkatkan motivasi kerja dan semangat tim. Yang kedelapan adalah konflik tolerance. Sejauh mana organisasi menerima dan mengelola perbedaan pendapat untuk menemukan solusi terbaik. Contohnya itu adalah Google menggunakan forum internal seperti Google Guys untuk mengumpulkan ide dan kritik dari semua karyawan. Manfaatnya adalah mendorong inovasi dengan cara yang sehat dan konstruktif. Dan kesembilan adalah means and orientation. Menekankan pada proses atau means atau hasil akhir, ends,
dalam mencapai tujuan. Contohnya Pfizer. Nah, Pfizer ini adalah perusahaan farmasi yang kemarin produksi vaksin ya. Fokus pada proses untuk memastikan produknya aman, yaitu memastikan produknya aman pada saat proses. Tesla lebih fokus pada hasil inovasi cepat seperti Cybertruck. Manfaatnya adalah keseimbangan antara hasil yang baik dan proses yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah Open System Focus. Kemampuan organisasi untuk memperhatikan perubahan eksternal dan beradaptasi. Contohnya adalah Amazon meluncurkan Prime Video untuk memenuhi tren digital dan kebutuhan pelanggan. Manfaatnya adalah organisasi lebih fleksibel dan relevan di pasar yang berubah. Nah, kesimpulannya adalah budaya organisasi yang baik adalah kunci penting untuk mencapai kesuksesan. Dengan menerapkan 10 karakteristik seperti memberi identity dan grup empasis dan lain-lain, organisasi bisa menciptakan suasana kerja yang nyaman, kolaboratif, dan penuh inovasi. Contohnya tadi perusahaan seperti Google dan Amazon menunjukkan bahwa menghargai kreativitas dan fleksibilitas membuat mereka tetap unggul. Jika dikelola dengan baik, budaya organisasi tidak hanya membantu mencapai tujuan, tapi juga membantu organisasi siap menghadapi perubahan di masa yang akan datang. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.